Hai Sobat Digi, selamat datang di kelas DHIS 2 Digi Health Space. Di kesempatan kali ini, kita akan mengoverview metadata pada DHIS 2. Sebelum masuk ke topik pembahasan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metadata. Metadata adalah salah satu bentuk data yang mampu memberikan informasi ataupun menjelaskan beberapa data lainnya. Pada DHIS 2, konfigurasi metadata dapat dilakukan di menu maintenance. Pada menu maintenance, metadata yang dapat dikonfigurasikan adalah categories, data elements, datasets, indicators, organization units, program metadata, validation rules, attributes, constants, option sets, legends, predictors, push reports, dan external map layers. Kita akan mengupas lebih dalam lagi untuk masing-masing dari jenis metadata yang ada. Yang pertama, kategori. Kategori biasanya merupakan konsep dari suatu data, contoh, jenis kelamin, dan status penyakit. Semisal kita memiliki satu data elemen, jumlah kasus konfirmasi positif malaria, kita bisa menyisipkan kategori berdasarkan jenis kelamin. Contoh lain, kita memiliki 3 kategori usia. Kategori pertama, di bawah 1 tahun. Kategori kedua, umur 1-5 tahun. Dan kategori yang terakhir, di atas 5 tahun. Maka, akan tercipta 3 bidang isian untuk satu data elemen. Data elemen yang pertama, jumlah kasus konfirmasi positif malaria di bawah 1 tahun. Yang kedua, jumlah kasus konfirmasi positif malaria untuk usia 1-5 tahun. Dan yang ketiga, jumlah kasus konfirmasi positif malaria di atas 5 tahun. Kemudian metadata yang kedua, yaitu data elemen. Data elemen adalah metadata dasar pada DHIS 2 yang akan tercatat ke dalam sistem. Contoh, jumlah bayi yang diimunisasi, jumlah kematian ibu, kasus malaria baru, jumlah kelahiran, dan lain-lain. Data elemen menunjukkan data mentah yang bersifat absolut dan bukan cakupan. Data elemen ini memiliki tipe domain, agregat, dan tracker. Perbedaan kedua adalah, untuk agregat, mengumpulkan data-data yang sifatnya agregat. Untuk data domain yang tracker, mengumpulkan data-data yang sifatnya individual. Data elemen juga dapat diagregasikan menggunakan kategori. Misalnya, jumlah kasus malaria baru berdasarkan jenis kelamin. Di sini kategorinya laki-laki dan perempuan. Kemudian metadata berikutnya yaitu indikator, di mana indikator ini adalah metadata yang terdiri atas numerator dan denominator. Numerator dan denominator bisa didapatkan dari data elemen atau konstan atau organization unit count atau mathematical operator. Contohnya, yang pertama, persentase kasus konfirmasi positif malaria yang berjenis kelamin laki-laki. Di sini kita dapat mengupas yang pertama numeratornya, yaitu kasus positif malaria laki-laki. Denominatornya tentu saja total kasus positif malaria. Maka kita akan mendapatkan hasil persentasenya. Kemudian contoh pengguna metadata indikator yang kedua, yaitu cakupan balita stunting dan rata-rata balita ditimbang. Metadata jenis dataset. Dataset ini adalah seluruh inputan pada form entrian yang dikelola dan memiliki pengertian bahwa dataset adalah kumpulan data elemen yang dikumpulkan dalam satu form pelaporan.
Sebelum menjadi suatu form entryan, dataset akan menentukan 3 hal berikut. Yang pertama, kumpulan data elemen yang akan dilaporkan. Yang kedua, periode pelaporan, apakah datanya bentuk harian, atau mingguan, atau bulanan, atau triwulanan, atau semester, atau tahunan. Dan hal yang terakhir yaitu terkait dengan organization unit. Di bawah adalah gambar dari contoh form entryan data ketika kita sudah memiliki sebuah dataset. Metadata berikut adalah option set. Option set merupakan suatu isian drop-down yang kemudian dipilih dan ditempel pada data elemen. Contoh penggunaan option set untuk data elemen, status pembayaran, maka ada 2 option set di sini. Yang pertama, sudah dibayar, dan yang kedua, belum dibayar. Kemudian metadata organization unit, di mana organization unit ini didefinisikan sebagai struktur organisasi DHIS 2. Misalnya, bagaimana fasilitas kesehatan, wilayah administrasi, dan wilayah geografis lainnya diatur satu sama lain. Ini adalah dimensi where dari DHIS 2, mirip dengan bagaimana periode merepresentasikan dimensi when. Hierarki unit organisasi dibangun oleh hubungan parent and child. Di sini telah terlihat bahwa ada contoh kasus untuk implementasi organisasi unit. Yang pertama ada level nasional yaitu Indonesia, diikuti dengan child-nya yaitu provinsi. Aceh diikuti dengan child-nya Aceh yaitu Kabupaten Aceh Selatan, dan seterusnya. Untuk metadata selanjutnya yaitu legend. Di mana legend di dalam DHIS 2 adalah keterangan tambahan yang menjelaskan unsur-unsur pada grafik atau peta yang akan ditampilkan di DHIS 2. Legend biasanya menampilkan data dalam bentuk warna. Sekian pembahasan kita mengenai overview metadata DHIS 2. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kelas lainnya.